Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tolak ukur kecerdasan tidak hanya dinilai dari kecakapan logikanya, serta anak cerdas bukan berarti anak mampu menguasai semua pelajaran yang diterima di sekolah dan di tempat les. Ada 9 kecerdasan yang dapat digali oleh manusia yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Para orang tua dan guru harus mengetahui ke-9 kecerdasan majemuk ini, supaya bisa memberikan dukungan yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan si kecil. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Seorang ahli pendidikan bernama Howard Gardner. Beliau merupakan seorang profesor dan psikolog di Harvard University. Howard Gardner mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Gardner menentang anggapan bahwa cerdas dilihat dari sisi IQ-nya saja, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 kecerdasan, yaitu logika matematik, kemudian linguistik, dan spasial. Lalu Howard Gardner memunculkan istilah multiple intelijensi yang mengatakan bahwa setiap individu itu adalah unik. Dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, dia mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki 8 kecerdasan yang berbeda, yang mencerminkan bagaimana cara berinteraksi dengan dunia. Dan 1 jenis kecerdasan lain lagi ditambahkan kemudian. Selama ini yang kita tahu bahwa kecerdasan hanyalah kecerdasan IQ atau intellectual quotient, seperti pendapat yang ditentang oleh Gardner tadi. Jadi yang kita tahu bahwa anak pintar itu akademiknya baik. Pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada anak ketika anak pulang sekolah misalnya, dapat nilai berapa? Nilai kamu berapa, nak? Atau pertanyaannya ketika pembagian rapor, dapat juara berapa? Dapat ranking berapa? Nah, itu yang menjadi tolak ukur bahwa anak kita ini cerdas atau tidak. Padahal kita lupa bahwa kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual saja maupun kecerdasan akademik. Ada beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Apa saja? Pertama ada kecerdasan linguistik atau bahasa. Yang kedua itu ada kecerdasan matematik logis. Kemudian ada kecerdasan visual. Kemudian ada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan musik atau musikal. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Lalu ada kecerdasan naturalistik. Kemudian ditambah 1 lagi kecerdasan eksistensial. Lalu, apakah anak perlu memiliki ke-9 kecerdasan tersebut? Kalau bisa, kenapa tidak? Tapi kalau tidak, paling tidak ada 5 kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Kenapa? Mereka hidup di generasi alfa. Tantangan semakin kompetitif. Saya contohkan. Ketika mereka mempunyai 1 kecerdasan saja, seperti kecerdasan intelektual, mereka tidak dapat bersaing dengan dunia luar. Mereka akan tertinggal. Dan kemudian mereka tidak dapat bersaing dengan dunia global. Kemudian ketika mereka mempunyai 1 kecerdasan intelektual saja, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka mereka tidak akan bisa berkoneksi atau berinteraksi dengan orang lain. Berikut penjelasan mengenai kecerdasan majemuk. Yang pertama tadi ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa, di mana kita memperoleh atau mendapatkan kata-kata secara efektif. Contohnya seperti pencipta puisi, kemudian jurnalis, editor, atau orator. Yang kedua ada kecerdasan matematik logis, di mana kecerdasan ini berhubungan dengan bilangan atau angka.
Contohnya seperti matematikus, kemudian programmer maupun logikus. Yang ketiga, ada kecerdasan visual, di mana untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan mempunyai imajinasi juga yang tepat. Contohnya seperti pelukis, kemudian arsitek maupun dekorator. Kemudian yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan kesehatan. Bagaimana kita menggerakkan tubuh atau gerakan tubuh kita itu untuk kita mengekspresikan gagasan atau perasaan. Contohnya seperti atlet, kemudian penari maupun aktor. Selanjutnya itu ada kecerdasan musikal, di mana kecerdasan ini berhubungan dengan musik serta suara. Contohnya seperti komposer, kemudian drummer, dan gitaris. Selanjutnya yang keenam ada kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini berhubungan dengan orang lain ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti fasilitator, kemudian komunikator, dan guru. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk mengenal diri kita. Karena ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri, maka kita tidak bisa berinteraksi atau berkoneksi dengan orang lain. Contohnya seperti konselor. Kemudian yang kedelapan itu ada kecerdasan naturalistik, di mana kecerdasan ini berhubungan dengan kekayaan alam, kemudian keindahan alam, bagaimana dengan flora fauna kita, bagaimana dengan hewan atau tumbuh-tumbuhan dengan baik. Itu contohnya seperti petani, kemudian nelayan maupun pemburu. Dan yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang eksistensi kita sebagai manusia, seperti mengapa kita hidup, mengapa kita ada, dan sebagainya. Contoh seperti filsuf dan dosen. Jadi ayah bunda, jangan lupa digali ke-9 kecerdasan majemuk kepada si kecil. Jadi jangan hanya berfokus pada kecerdasan kognitif maupun akademiknya saja. Oke, demikian video yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa di-like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.